Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini sudah waktunya kita jalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita bawa hidup rohani kita untuk terus berjalan dengan Tuhan agar kita melakukan keputusan-keputusan baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk kembali kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan membawa kehidupan kami jadi anak Tuhan yang teguh, kuat di dalam pengharapan, bahkan memiliki ketekunan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Dengan demikian kami dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, jalanilah kehidupan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 15 ayat 4, demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kekasih Kristus, di era modern dan era kecanggihan teknologi sekarang berkembang begitu pesat sekali. Kalau dahulu bila kita ingin menghitung tumpukan balok yang begitu banyak, kita butuh sebatang kapur dalam menghitung, di mana kapur tersebut digunakan untuk memberikan tanda bahwa balok tersebut sudah dihitung. Dan sekarang dengan kecanggihan dari sebuah alat teknologi, kita cukup menggunakan satu alat, maka dari layar alat tersebut akan tampil beberapa jumlah balok yang tampak dari layar alat itu. Berbicara kecanggihan dari sebuah alat teknologi, semakin canggih alat akan semakin rumit pengoperasiannya, maka akan semakin besar pula kita membutuhkan panduan untuk pengoperasian atau penggunaan dari alat tersebut. Tentunya dari alat teknologi yang canggih itu ada buku manual yang akan memandu pembeli untuk memahami fungsi dan kegunaan dari alat tersebut. Hal ini dibuat pencipta alat yang canggih ini agar para pembeli dapat mengoperasikan atau menggunakan sebaik dan semaksimal mungkin, sehingga saat terjadi masalah dapat diketahui dan apa yang menjadi penyebabnya. Jadi pencipta alat tersebut menyiapkan dan memberi jalan agar alat tersebut berfungsi secara optimal. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup itu tidak mudah, bahkan sewaktu-waktu bisa sangat rumit. Ada begitu banyak masalah, baik besar dan kecil yang datang dan pergi. Ada banyak pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang membuat kita membutuhkan sebuah buku panduan yang bisa menuntun, menasehati, memberi masukan, bahkan solusi. Buku panduan tersebut dibutuhkan karena sangat membantu sekali tentang bagaimana cara menghadapi setiap jenis tantangan dan persoalan. Apa dan bagaimana kita harus melakukan, apa yang harus dihindari, apa yang harus diwaspadai, dan apa yang harus diingat. Sebagaimana pencipta alat yang canggih memberikan buku panduan untuk mengatasi saat alat itu dalam keadaan bermasalah, demikian juga dengan pencipta kita, yaitu Tuhan. Dia bukan hanya menciptakan kita dan kita dibiarkan hidup berkelana di dunia, dan Tuhan tanpa memberi panduan untuk menjalani kehidupan. Tuhan mengetahui bahwa manusia yang lemah dan sesungguhnya rentan untuk hancur jika tidak waspada. Sama seperti alat yang bisa rusak dalam waktu singkat jika kita tidak tahu bagaimana memakainya. Hari ini mungkin saudara bertanya, apakah ada buku panduan yang bisa memberikan tuntunan dalam menghadapi setiap sisi dalam hidup? Tentu saja. Kita punya Alkitab yang bisa menjawab segala persoalan. Apa yang menjadi penyebabnya? Alkitab sanggup memberikan solusi yang begitu lengkap. Jadi Alkitablah jalan untuk kita dapat menuntun kehidupan. Maka orang yang menempatkan Alkitab menjadi penuntun hidupnya adalah orang yang bergaul atau berjalan dengan Allah. Berbicara bergaul dengan Allah, Alkitab banyak memberikan contoh, mulai dari Henokh, tercatat dalam Kejadian 5 ayat 22, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Demikian juga dengan Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah dalam terjemahan King James Version mengatakan walked with God atau berjalan dengan Allah. Henokh dan Nuh berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah menjadi hal yang sangat penting sekali dalam menyikapi kehidupan dunia yang penuh dengan kebengkokan. Dalam Filipi 2 ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kondisi dan keadaan dalam zaman Nuh bukan hanya bengkok, tetapi kejahatan manusia begitu besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Tercatat dalam Kejadian 6 ayat 5. Sekalipun kondisi manusia di masa Nuh demikian, tetapi Tuhan menunjukkan dan menekankan bahwa Nuh berjalan dengan Allah. Artinya, sekalipun sekitar Nuh kehidupannya bejat, Nuh menunjukkan tidak berjalan dengan mereka, tetapi dengan Allah. Nuh hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok penuh dengan kejahatan. Tetapi Nuh tidak hidup terbawa arus, melainkan Nuh dalam menjalani kehidupannya senantiasa mengikuti jalan Tuhan. Kekasih, saat keadaan hidup tidak menentu bahkan begitu kacau, Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk dapat memperbaiki. Kita akan kehilangan itu semua apabila kita menyanyiakan atau mengabaikan kesempatan yang ada, yaitu mengetahui segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita seperti yang sudah tertulis sejak lama di dalam kitab suci. Alkitab secara komplit menyatakan segala hal mulai pesan, janji, dan jawaban serta solusi yang bisa menuntun kita dalam kebenaran. Alkitab memberi hikmat kepada kita, ada kuasa di dalamnya. Dan firman itu hidup. Semua itu akan lepas dari genggaman kita apabila kita abai dan tidak mau meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman-Nya. Karena firman Tuhan dapat membawa kita untuk menjalani kehidupan di tengah kesulitan-kesulitan, sehingga kita dapat mengakhiri kehidupan dengan baik. Mari jalanilah kehidupan dengan sebaik mungkin. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu membawa kerohanian kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa menuntun bahkan memampukan kami untuk kami melewatinya. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami senantiasa hidup dekat dengan Engkau. Karena di dalam hidup dekat dengan Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar Engkau menguatkan kami saat kami menghadapi tantangan dan kesulitan, tetapi Engkau memberikan kami kemampuan untuk melampaui tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Itulah sebabnya kami dibawa untuk mampu menjalani kehidupan ini, karena ada Engkau yang mengawal dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.